Pace bene, masih di mea culpa. Video ini teruntuk mereka yang sering berkata, oh Katolik itu membebek, membeo saja taunya. Tolol katanya beberapa kali. Mohon maaf untuk kata-kata macam ini bila dirasa tak layak, tapi begitulah aktualnya. Dikatakan demikian ya di kolom komentar. Oh kalian Katolik itu hanya tahu mengikuti paus saja, nggak kritis. Hanya membebek, mengikuti macam-macam semacam itu. Yang mau mengatakan tidak ada kemampuan menentukan, tidak kritis dalam imannya, dan seterusnya. Oke, jadi video ini untuk mereka, juga untuk Katolik, gitu ya, untuk teman-teman Katolik untuk memahami apa artinya taat dalam gereja bersama dengan paus, gitu ya. Ketaatan kepada paus itu bukan personal terutama karena dia Bergoglio, karena dia orang Argentina, karena dia tua, bukan soal itu. Tapi karena dia paus. Artinya, paus ini akan berganti, gitu ya. Paus itu datang dan pergi, karena ia manusia, lahir, hidup, dan mati. Tetapi memiliki paus berarti memiliki seseorang di antara kita yang dipercayakan kepadanya oleh Kristus untuk memimpin gereja yang berziarah ini. Dipercayakan kepadanya. Apa dasarnya? Kata-kata Kristus sendiri, gitu ya. Nah, kalau ada teman-teman bukan Katolik ingin menghidupi iman kekristenannya, saya pikir mari sama-sama menghidupinya. Tetapi kalau bisa, hindarilah pernyataan-pernyataan provokatif macam itu bila masih bisa ya. Kadang tak peduli, ada yang usia muda, ada yang usia tua, sembarangan saja mengetik komentar. Mungkin karena dia merasa, oh toh seorang pun tidak tahu siapa yang mengetik ini. Lalu dia mengetik dalam diam dan sembunyinya di dalam rumahnya semau dia, gitu ya. Malulah pada anak atau cucu. Kalau sudah punya anak cucu, malulah. Kalau muda, malulah bahwa kamu tidak mencoba mencari tahu lebih apa itu artinya hidup menggereja, apa artinya memiliki spiritualitas, begitu ya. Saya pikir ini kesempatan bagi kita untuk saling mengenal juga pelan-pelan. Nah, benarkah Katolik itu hanya demikian bodoh sehingga hanya tahu membeo, menunduk pada paus, bahkan pausnya salah katanya. Pertama, apakah paus ini salah atau benar? Saya pikir kamu bisa meragukan paus, tapi bisa juga meragukan standar yang kamu buat untuk menilai benar salahnya paus. Yang pertama. Yang kedua, bukan karena dia salah maka diikuti, kan begitu ya, tetapi karena dia paus yang adalah manusia, dan bila dinilai salah atau tidak tepat sangat terbuka kemungkinan, tetapi tetap ada dalam gereja, tetap mengakui dia sebagai paus, itu tidak bergantung pada kualitas pribadinya, tetapi bergantung pada spiritualitas gereja itu sendiri. Mudah-mudahan terangnya. Maka saya katakan di awal tadi, video ini bukan hanya kepada mereka yang bukan Katolik, tetapi juga kepada orang-orang Katolik yang tak puas dengan gereja. Ada itu. Tak puas dia. Oh, Bergoglio ini, saya tak mengakui dia jadi paus. Kalau dia datang nanti ke Jakarta, saya tidak akan datang. Saya tidak sudi melihatnya segala macam. Ya, tidak wajib juga datang. Tidak wajib juga. Tetapi kalau itu dasarnya sehingga kamu tidak datang, ada konsep keliru yang kamu miliki tentang hidup menggereja versi Katolik, memiliki pemimpin yang satu dalam kesatuannya sebagai sebuah gereja, gitu ya. Nah, mengapa? Mengapa saya setia kepada paus dan gereja ini, gitu ya? Mengapa? Karena Kristus sendiri memesankannya. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Nah, bagi orang yang tak puas dengan kinerja Paus Fransiskus, jangan juga kamu meragukan bahwa para paus itu adalah pengikut atau pemegang estafet, suksesor dari Petrus. Terutama yang Katolik ya. Karena kamu tidak puas dengan Paus Fransiskus, lalu kamu meragukan bahwa paus itu sebagai suksesor dari Petrus, yang mana Petrus
adalah orang yang diberikan mandat oleh Kristus sendiri. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Itu dasar kesetiaannya, gitu ya. Dan kalaupun kamu ingin mengikuti sesuatu yang menurutmu benar, saya pikir tidak pas juga kamu pindah gereja. Apa maksudnya pindah gereja? Adakah gereja lain yang didirikan dan tidak didirikan oleh Kristus? Gitu ya. Pindah gereja. Tapi oke, opsi selalu terbuka, maka saya katakan bila opsi pun selalu terbuka dan kebebasan adalah satu hal yang hakiki, tetapi kepada orang Katolik yang kepadanya saya pikir memiliki kewajiban memberitahu, gereja adalah tempat di mana iman itu didalami, dipelihara, diteruskan dan diajarkan. Dipelihara dalam arti prosesnya diikuti. Dalam kelemahan kita manusia ada saja perubahan di sana sini dalam perjalanan waktu, tapi itu yang didalami, gitu ya. Sehingga jangan sampai hanya karena ada sedikit duri di satu genggam penuh daging ikan misalnya, kamu buang daging ikan semua, gitu ya. Sayang, rugi. Nah, mengapa setia kepada gereja, kepada paus? Saya sebut kepada paus. Artinya paus siapa itu bukan urusan, gitu ya. Bukan urusan, itu peristilahan yang cukup radikal, ekstrim. Mau mengatakan pertama-tama karena dia paus, pemimpin gereja, gitu. Saya lebih menekankan hal yang sangat fundamental ini, sehingga tidak kesetiaanmu pada gereja tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang terlalu subjektif dan temporal. Katakanlah kamu tidak puas dengan Paus Fransiskus, lalu kamu keluar, lalu nanti datang penggantinya yang sesuai dengan cita-citamu. Kamu mau apa? Pergi dan kembali lagi, begitu. Suka-sukamu. Tapi kembali bagus juga, gitu ya. Kembali bagus juga. Oke. Lalu untuk apa setia? Untuk kesatuan. Perlu diingat bahwa gereja yang satu bukan harus gereja yang seragam, gitu ya. Harus sama praktek, sama tindakan-tindakan liturgis superficialnya. Tidak juga. Saya sudah pernah katakan, saya mengenal Katolik dari ritus Bizantin. Tanda salibnya terbalik. Ritusnya terbalik. Perayaannya tidak selalu sama. Mereka Katolik. Nah, kalau kamu rasa gereja sekarang tidak sesuai dengan keinginanmu, gitu ya, kamu rindu pada gereja yang dulu, meski dipertanyakan juga bagaimana kamu merindukan sesuatu yang tidak pernah kamu alami, gitu ya. Kamu rindu gereja yang dulu. Lalu kamu memutuskan pergi dari gereja karena tidak seperti yang kamu rindukan. Itu keputusan yang terburu-buru, gitu ya. Karena boleh saja kamu belum mengenal gereja ini secara keseluruhan, dan bisa saja kamu tetap menjadi Katolik dengan mencari gereja yang di sana, gereja Katolik tetap saja, yang di sana dirayakan perayaan yang kamu inginkan, tetapi tetap dalam kesatuan dengan gereja. Mau katakan, bukan hanya ritus Roma, Katolik Roma, ritus Barat Roma ini yang ada. Bukan hanya itu, banyak. Dan tetap dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Nah, oke. Akhirnya, kalau mau merumuskan dengan sederhana, kesetiaan kepada paus, kepada gereja, itu bukan terutama kepada orang-orang yang bersangkutan yang sedang hidup sekarang, yang temporal itu, tetapi kesetiaan kepada Kristus. Nah, bagaimana hubungan antara kesetiaan dalam gereja dengan kesetiaan kepada Kristus? Bisa kita ambil satu waktu khusus untuk mendalaminya. Tetapi terutama adalah bahwa kesetiaan kepada Kristus adalah dasar dari tindakan kita untuk tetap berada dalam gereja. Ciao.